Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadrian dengan NIM 202405010141. Saya dari kelas B Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan memaparkan materi secara singkat dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Baik, langsung saja. Di kelompok pertama yaitu konsep teori ekonomi dan bisnis digital, yang mana ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu disruptive innovation, kedua creative disruption, dan yang ketiga adalah sustainable innovation. Baik, untuk poin pertama itu disruptive innovation, yang mana inovasi disruptif adalah pendorong utama perubahan dan lanskap ekonomi dan bisnis global di era digital. Yang mana inovasi ini juga memaksa model bisnis tradisional untuk beradaptasi dan merubah menjadi lebih efisien serta berbasis digital. Selain itu, inovasi disruptif tidak hanya melahirkan produk dan layanan baru, tetapi juga membuka peluang baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Inovasi ini adalah terobosan yang mengubah cara kerja pasar secara fundamental, seringkali dengan teknologi baru yang lebih murah, cepat, dan lebih mudah diakses. Untuk contoh disruptive innovation yang terjadi sekarang seperti Gojek atau Grab yang menggantikan taksi konvensional di Indonesia. Dan kemudian ada UMKM naik ke marketplace seperti Shopee atau Tokopedia yang menciptakan jutaan lapangan kerja digital. Yang mana resiko dari inovasi ini, jika bisnis lama yang lambat beradaptasi, maka bisnis tersebut akan bangkrut. Poin yang kedua itu creative destruction, atau kata lainnya itu hancurkan yang lama dan bangun yang baru. Yang mana konsep ini adalah konsep hancuran kreatif yang diperkenalkan oleh Joseph Schumpeter, yang menjelaskan bagaimana inovasi destruktif dapat meruntuhkan struktur ekonomi lama dan menggantinya dengan yang lebih modern dan kompetitif. Intinya itu proses ini di mana inovasi baru menghancurkan model bisnis atau industri lama yang sudah usang untuk memberi jalan bagi model yang lebih efisien dan inovatif. Contoh seperti HP Nokia yang dikalahkan oleh iPhone. Ada juga Traveloka yang menghancurkan biro perjalanan tradisional. Poin ketiga itu sustainable innovation atau inovasi berkelanjutan, mana perusahaan perlu memperhatikan inovasi berkelanjutan untuk mempertahankan daya saing melalui peningkatan produk dan layanan yang sudah ada. Berbeda dengan inovasi disruptif yang menciptakan hal baru, inovasi berkelanjutan berfokus pada perbaikan dan penyempurnaan produk, layanan atau proses yang sudah ada agar tetap relevan dan kompetitif di pasar. Contohnya, sustainable innovation yang terjadi sekarang itu seperti Apple yang selalu mengupdate iPhone tahunan. Terus ada Toyota yang terus disempurnakan. Baik, untuk materi kelompok kedua terkait inovasi kewirausahaan berbasis digital. Nah, mengapa inovasi itu penting? Karena inovasi adalah kunci utama bagi wirausahawan untuk berhasil dan menonjol. Di mana di era digital, inovasi bukan hanya tentang produk baru, tapi juga cara kita bekerja dan cara kita menghasilkan uang. Adapun bentuk-bentuk inovasi digital, pertama itu inovasi produk, yang membuat produk baru atau memperbaikinya sesuai keinginan pasar. Terus yang kedua ada inovasi proses, yaitu menggunakan teknologi untuk membuat kerja lebih efisien seperti sistem inventaris. Terus yang poin ketiga, inovasi model bisnis, yang mana mengubah cara bisnis mendapat pendapatan, contohnya jualan online di e-commerce. Terus ada yang peran inovasi dan pentingnya di era digital, yang mana untuk meningkatkan daya saing, di mana inovasi ini membuat bisnis lebih unggul dari pesaing dan lebih fleksibel menghadapi perubahan. Terus yang ada menjaga keberlanjutan usaha. Terus ada juga peluang digital, yang mana akses ke pasar global, operasional lebih efisien dan mendukung kewirausahaan sosial. Terus ada tantangan di era digital, yang mana persaingan yang ketat, keamanan data, dan teknologi yang terus berubah dengan cepat. Ada juga faktor pendorong dan tantangan dalam pergeseran ke bisnis digital. Yang faktor pendorongnya yaitu perkembangan teknologi, yang mana internet mudah dan murah. Terus ada perilaku konsumen, di mana orang lebih suka transaksi online yang praktis
Terus ada juga efisiensi operasional, yaitu mengurangi biaya distribusi dan pemasaran. Terus ada globalisasi pasar, yang mana peluang menjangkau pasar internasional. Untuk tantangan sendiri itu ada, pertama itu literasi digital rendah, yang mana banyak UMKM kesulitan mengelola bisnis online. Terus yang kedua, infrastruktur tidak merata, yang mana akses internet terbatas di beberapa daerah. Terus ada juga persaingan tinggi, yang mana UMKM harus bersaing dengan perusahaan yang besar. Kasus nyatanya seperti Kopi Kenangan, yang mana berhasil bertahan dan berkembang pesat berkat model bisnis yang terjangkau, aplikasi digital untuk pemesanan, analisis data untuk menu, dan inovasi produk seperti minuman boba dan pemasaran kreatif melalui media sosial. Kedua itu seperti UMKM Batik Pekalongan, yang mana pengrajin batik sukses menembus pasar internasional dengan mudah dengan membuka toko online di marketplace dan mendapatkan pelatihan e-commerce serta digital marketing di pemerintah. Baik, untuk materi kelompok 3 yaitu lingkungan bisnis digital. Pertamanya itu evolusi lingkungan bisnis digital, di mana dalam evolusi ada namanya katalis utama, mana internet, AI, big data, dan IoT mengubah operasi dan interaksi perusahaan. Terus ada juga namanya model bisnis inovatif. Di sini e-commerce, media sosial, dan aplikasi menjadi strategi penting. Terus ada juga namanya dampak pasar global, yang mana teknologi memperluas akses perusahaan ke kancah internasional. Dan yang terakhir ada tantangan adopsi. Tantangan adopsi yang mana keterbatasan sumber daya, kurangnya keterampilan digital, dan resistensi internal. Untuk poin kedua yaitu bisnis digital, mana peran pertama itu menciptakan lapangan kerja baru, seperti pekerjaan di bidang IT, pengembangan aplikasi, keamanan cyber, dan kerjaan fleksibel. Terus peran keduanya itu perubahan model bisnis, yang mana kita ketahui dari toko fisik ke online, yang mana menjangkau pasar lebih luas dengan biaya rendah. Terus ada peningkatan efisiensi, yang mana kita menggunakan komputasi awam, big data, AI untuk pengambilan keputusan dan otomatisasi proses. Terus yang keempat itu ada peluang bisnis baru, yang mana menjadi startup teknologi, ekspansi pasar internasional melalui platform online. Kemudian ada poin ketiganya itu regulasi dan kebijakan, yang mana kita membutuhkan regulasi untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dan mitigasi resiko seperti kehilangan dana atau kebocoran data pribadi. Nah, regulasi ini harus mendukung inovasi tanpa terlalu ketat. Terus ada kebijakan pertama itu yaitu UU ITE nomor 11 tahun 2008, yang mengatur transaksi elektronik dan melindungi konsumen. Terus ada Permendak nomor 50 tahun 2020, yang mana mengatur perdagangan melalui sistem elektronik dan pengawasan aktivitas. Dan yang terakhir itu PP nomor 80 tahun 2019, yang menjadi kerangka kerja spesifik, kewajiban pelaku usaha, dan transparansi. Kemudian poin perlindungan konsumen digital, yang mana kesesuaian produk dengan iklan. Pelaku usaha wajib memastikan produk sesuai deskripsi. Konsumen berhak mendapat informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan. Terus konsumen juga berhak mengembalikan barang jika yang diterima tidak sesuai atau rusak. Nah, kita harus melakukan proses pengembalian yang harus transparan. Kemudian ada penggantian atau pengembalian uang. Terus poin yang selanjutnya itu ada inovasi dan kreativitas, mana inovasi digital, kreatif bisnis, dan tantangannya. Untuk inovasi digital, yang mana menggunakan teknologi baru, pengembangan produk unik, strategi pemasaran yang berbasis data, dan kreativitas bisnis. Materi yang ke kelompok 4 yaitu infrastruktur bisnis digital,
Nah, mengapa infrastruktur bisnis digital itu penting? Karena di era digital ini, teknologi seperti internet, cloud computing, dan media sosial telah mengubah cara bisnis beroperasi secara fundamental. Infrastruktur bisnis digital adalah fondasi atau hardware, software, jaringan, platform digital yang memungkinkan perusahaan menyediakan layanan digital secara efisien kepada karyawan, pelanggan, dan mitra. Ini penting untuk adaptasi, inovasi, dan daya saing bisnis di era modern. Kemudian ada komponen utama infrastruktur bisnis digital. Yang pertama itu teknologi internet, yang mana sebagai fondasi utama yang menyediakan jaringan komunikasi global yang berfungsi untuk pertukaran data cepat, mendukung pemasaran, penjualan, manajemen operasional, hingga teknologi baru seperti IoT dan AI, dan juga memungkinkan kerja jarak jauh, pengelolaan data real time, dan interaksi digital pelanggan. Terus poin keduanya itu ada penyediaan hosting, yang mana sebagai penyedia infrastruktur untuk menyimpan dan menjalankan website, aplikasi, atau data di server yang terhubung ke internet. Yang mana fungsi utamanya itu mengolah server fisik, bandwidth, keamanan, dan pemeliharaan teknis agar konten bisa diakses 24 jam. Nah, untuk jenis hosting yaitu sharing hosting, VPS, dedicated hosting, dan cloud hosting. Poin yang ketiga itu media sosial, sebagai layanan internet yang memfasilitasi interaksi, kolaborasi, berbagi, dan komunikasi virtual antar pengguna. Yang mana manfaat utamanya untuk bisnis, untuk membangun merek, berdiskusi dengan audiens, interaksi lebih dekat dengan pelanggan, dan memahami kebiasaan mereka. Baik, untuk selanjutnya untuk materi kelompok 5 terkait pasar konsumen digital. Nah, mengapa pasar konsumen digital itu? Apa itu pasar konsumen digital? Tanya adalah tempat jual beli online via internet atau aplikasi seperti Shopee dan Tokopedia, yang mana tidak perlu adanya pertemuan secara fisik. Kenapa penting? Karena teknologi ubah belanja kapan saja dan di mana saja. Contohnya, kita bisa beli baju dari HP sambil rebahan. Dan selanjutnya itu karakteristik utama pasar digital, yang mana yang pertama itu ada transparan, yakni transparan terkait info harga dan review lengkapnya. Terus ada murah dan cepat. Nah, ini ada hemat ongkos, bisa juga fleksibel harganya. Terus ada global dan interaktif, yang mana pasar digital lebih jangkauannya mendunia, bisa juga chat langsung dan rekomendasi personal. Terus karakter yang selanjutnya itu ada keunggulan, yang mana keunggulannya itu bisa mengirim secara instan untuk produk digital seperti e-book atau musik. Selanjutnya itu ada perkembangan dan tren di Indonesia. Yang pertama itu pertumbuhan pesat, di mana di Indonesia menjadi top e-commerce ASEAN seperti Shopee dan Lazada, yang mana karena didorong internet, smartphone, dan medsos. Terus ada tren belanja online, yakni praktis, banding harga cepat, promo ongkir gratis, populer, e-wallet seperti OVO, GoPay, dan ada juga COD, Pay Later. Terus ada perubahan konsumen, yang mana di sini lebih kritis dan mengikuti tren. Poin selanjutnya ada keuntungan, tantangan, dan regulasi. Untuk keuntungan sendiri dia banyak pilihan, mudah pembayaran, dan kirimannya cepat. Terus tantangannya dia biasanya ada penipuan, barang nggak sesuai, dan datanya bocor. Sedangkan untuk regulasi di Indonesia dia diatur oleh Undang-Undang ITE PP 80 2019 terkait lindungan konsumen dari penipuan dan data pribadi. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 5 yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau ucapan atau gerak, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.